nih daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh ada, bahkan kami rindu untuk mendengar firman-Mu, supaya Engkau berbicara secara pribadi pada kami. Hamba-Mu yang terbatas Engkau urapi, Engkau mampukan untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, kita bersyukur ya pagi hari ini masih ada waktu bagi kita untuk belajar firman Tuhan di pagi ini. Ya, kita mau belajar firman Tuhan tentang iman pada masa sulit ya. Agak berat ya Bapak Ibu. Temanya ya, iman pada masa sulit. Emang masih bisa kita beriman pada saat kita mengalami kesulitan dalam hidup ini. Ya, kita mau belajar di pagi ini ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat ya, saya buat slide-nya ini ada pohon ya. Jadi kadang-kadang iman kita itu seperti pohon ini ya. Pada saat datang atau diterpa badai topan ya, pohon ada beberapa. Ada pohon yang ini tegak dia, waduh, dari terus itu enggak. Tapi ada yang waduh, hampir pingsan. Bapak Ibu, karena begitu beratnya topan ini ya. Lalu ada lagi pohon yang benar-benar tumbang, tapi gambarnya nggak ada di sini. Ada tuh yang saya ambil bahwa ada pohon yang benar-benar tumbang karena begitu angin kencang yang sangat dahsyat, sehingga pohon itu nggak bisa berdiri lagi, nggak sanggup lagi dan akhirnya tumbang. Nah demikian Bapak Ibu, terkadang kita memiliki iman yang seperti ini ya. Kadang-kadang, waduh, lagi betul nih. Kadang-kadang, aduh, tapi jangan sampai tergeletak ya, karena firman Tuhan berkata kita tidak dibiarkan jatuh sampai tergeletak Bapak Ibu. Ya, kita mau belajar ya dari Mazmur 46 ayat 2, itu ayatnya. Mazmur 46 ayat 2. Nah sebelum kita baca firman Tuhan ini Bapak Ibu, kita mau belajar dulu. Temanya kan tadi iman pada masa sulit ya. Apa sih itu iman? Nah kita mau belajar iman itu kata benda, yaitu pistis. Nah sedangkan percaya itu kata kerja, pisteo ya, ada di slide. Nah ini sebenarnya Bapak Ibu saling berkaitan ya, antara iman dan percaya. Kalau kita tahu tadi bahwa iman itu kata kerja, iman, faith. Tapi percaya itu kata kerja, pasteo ya, pisteo yaitu belief. Jadi buktinya apa? Ya kita percaya gitu, melakukan gitu. Nah, iman artinya dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman menurut Alkitab itu dalam Ibrani 11 ayat 1. Mungkin kita bisa baca bersama-sama. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman Bapak Ibu. Jadi di dalam iman itu ada pengharapan. Di dalam iman itu ada pengharapan. Nah, ada harapan dalam hidup kita. Nah, gimana sih kelihatan orang yang punya pengharapan? Orang itu gak akan gampang putus asa Bapak Ibu. Ya, orang yang putus asa berarti dia biasanya ya imannya kurang ya, atau imannya lagi menurun nih, gitu ya. Karena kadang-kadang iman kita itu bisa naik, bisa turun. Nah, kalau kita lihat tadi bahwa iman itu adalah harapan, di dalamnya ada harapan, dan iman itu sesuatu yang tidak terlihat ya. Kadang-kadang kita nggak bisa kan lihat seseorang ini beriman atau enggak ya. Karena ada orang ke gereja belum tentu beriman Bapak Ibu. Karena dia merasa ya udah ke gereja aja lah, kan orang Kristen. Lucu juga saya nggak ke gereja gitu ya. Padahal ke gereja adalah kebutuhan Bapak Ibu. Ketika kita butuh, nah disitulah kita terlihat bahwa kita orang yang beriman. Karena kita butuh Tuhan, kita percaya, kita punya iman kepada Tuhan. Nah jadi berbicara tentang iman, saya mau belajar dari ilustrasi yang saya ambil ya dari internet. Jadi ada seorang pemain sirkus Bapak Ibu. Dia pemain sirkus yang sangat hebat. Waktu dia mau menampilkan sirkusnya ini,
menyeberangi satu pulau ke pulau yang lain gitu ya. Jadi waktu itu sorry bukan pulau ya, kejauhan bukit dari bukit ke bukit yang lain, tapi dengan menggunakan tali. Cuma tali itu aja satu gitu. Wah, kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Saya jalankan itu, naik motor aja belum belajar ya, apalagi menyeberangi itu. Nah, jadi waktu si pemain sirkus itu tanya kepada penonton, menurut kalian percaya nggak kalau saya bisa menyeberangi bukit ini ke bukit yang satu? Para penontonnya bilang, oh percaya Pak. Wah, dia pun jalan dan bisa melewati itu. Yang kedua dia tanya lagi, penonton kalian percaya nggak kalau saya itu bisa balik lagi loh ke sana, nyebrang lagi? Lalu penonton bilang, oh percaya kalau kan hebat gitu ya. Nah, lalu dia nyebrang lagi Bapak Ibu sampai, dan benar dia berhasil. Tapi untuk selanjutnya dia tanya lagi, Bapak Ibu ada nggak yang mau saya gendong nih untuk lewat lagi nih ke pulau ke bukit selanjutnya, ke bukit itu lagi. Penontonnya pada diam, nggak ada yang berani ya. Tapi tiba-tiba ada anak kecil, coba dia bilang, saya mau. Ya gitu. Ya udah, anak ini digendong. Penonton pada takut, aduh gimana ya, bisa nggak ya. Dia nyebrang, berhasil. Dia nyebrang lagi, berhasil Bapak Ibu. Akhirnya setelah itu penontonnya pada penasaran, kenapa ya bocah kecil ini berani gitu ya, kok bisa ya dia mau. Waktu ditanya, nak, kamu kok gak takut ya untuk menyeberangi itu, kok kamu berani? Si anak ini bilang, iya karena dia bapak saya. Dia percaya, kenapa? Karena dia bapaknya, ya kan? Tapi kasihan ya, sekarang banyak juga orang yang gak percaya sama bapaknya. Tapi Bapak Ibu, sekalipun kadang kita dikecewakan sama bapak biologis kita, tapi kita punya bapak yang di surga yang tidak pernah mengecewakan kita ya. Mari kita belajar seperti anak kecil ini, percaya sepenuhnya kepada bapaknya. Mungkin dia takut, tapi dia percaya. Mari di saat kita takut, kita mau percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, itu bicara tentang iman, percaya, iman pada masa sulit. Mari kita buka firman Tuhan dari Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2. Mari kita membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesusahan sangat terbukti. Saya baca sekali lagi. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesusahan sangat terbukti. Ya, dalam ya Bapak Ibu, dalam banget nih ayat ini. Allah itu bagi kita itu tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong itu dalam kesusahan kita sangat terbukti. Siapa yang lagi sesak di tempat ini Bapak Ibu? Banyak yang pada sesak sekarang ya. Sesak apa? Gitu berat banget hidup ini. Begitu banyak masalah yang merintangi kita. Tapi Bapak Ibu, kita mau belajar pagi hari ini bahwa sekalipun kita mengalami masa-masa sulit, kita bisa melewatinya, tapi bersama dengan Kristus. Ya, kenapa Bi? Kenapa sih kita harus beriman di masa-masa sulit, Bapak Ibu? Karena seringkali kalau kita nggak dalam keadaan sulit, ya iman itu mah, ya udahlah, jalan aja flat ya. Lagian Bapak Ibu kadang-kadang nggak enak ya kalau nggak ada masalah. Bener nggak ini ya? Nggak enak ya kalau nggak ada masalah, flat hidup itu. Ya gitu-gitu aja, aman-aman aja. Karena sesungguhnya masalah pun, masa sulit pun ada tujuan Tuhan di dalamnya. Kenapa kita harus mengalami hal-hal sulit dalam hidup ini? Ya, karena biasanya iman
Ibarat pohon kelapa tadi Bapak Ibu, bahwa ada yang dalam keadaan tergoncang, pohon itu ya cuma sedikit gitu ya, dia kuat. Tapi ada yang hampir pingsan tadi ya, waduh tinggal dikit lagi gitu, tapi masih ada kekuatannya. Nah, tapi ada lagi yang benar-benar tumbang ya. Nah, kita di posisi mana saat ini Bapak Ibu? Kita berada pada posisi mana? Karena gak kita cari itu masalah itu, ya kan? Masalah datang sendiri, apalagi cari gara-gara sama orang lain ya, nambahin masalah. Nah, maka kita mau belajar 3 hal dari firman Tuhan ini. Gimana sih caranya kita melewati masa-masa sulit itu sehingga kita berhasil untuk melewati. Kita fight, kita gak putus asa, kita gak hambar, kita gak rawat hati. Kita mau belajar dari satu firman Tuhan ini, kita udah bisa belajar 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama yang mau kita pelajari untuk kita bisa melewati masa sulit, untuk kita bisa fight dalam keadaan yang tidak mudah. Yang pertama adalah percaya bahwa Allah adalah tempat perlindungan. Itu dulu yang pertama. Percaya kalau Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita. Seberapa banyak Bapak Ibu hari-hari ini kita diliputi ketakutan ya kan? Takut. Banyak orang sekarang pada takut gak aman hidupnya. Takut karena dikejar-kejar hutang kali. Gimana solusinya? Jangan berhutang, gitu aja sih. Takut kenapa? Kesepian, loneliness, merasa sendiri. Takut. Banyak orang merasa takut dalam hidupnya, merasa gak aman. Karena keamanan itu sebenarnya adalah dari Tuhan. Perlindungan itu hanya dari Tuhan, tidak ada tempat lain. Mau kemana pun kita sembunyi, gak aman Bapak Ibu. Orang kaya itu belum tentu aman hidupnya. Kadang orang berpikir gini, uang itu bisa menjawab segala sesuatu. Ternyata menurut saya tidak, ya kan? Karena artis terkenal luar negeri, teman-teman juga mungkin tahu, Bapak Ibu juga tahu, dia juga mati loh akibat overdosis. Kenapa dia merasa kesepian? Uangnya banyak tapi merasa kesepian, nggak ada tempat berlindung. Kenapa? Hanya dalam Kristus lah tempat perlindungan yang sejati. Maka jangan lari kemana-mana, ada Tuhan Yesus yang melindungi kita. Jangan lari kemana-mana. Itu yang pertama. Kita harus sadar, kita harus tahu bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Jadi di masa-masa sulit ini pun, mari kita datang kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya seperti anak kecil tadi, bahwa Allah itu melindungi saya. Dia tidak akan membiarkan saya jatuh sampai tergeletak. Itu harus ada dalam diri kita. Nah, yang kedua, kita harus percaya bahwa berjalan bersama Allah ada kekuatan, ya kan? Walaupun sekarang kita sesat, aduh, aku susah sekali, gimana nih? Berjalan sama Tuhan itu ada kekuatan. Ketika dengan firman, kita dengar firman Tuhan, disitulah ada kekuatan, ya kan? Walaupun masalah kita nggak selesai, kita datang sama Tuhan, masalah belum selesai memang, tapi kita punya kekuatan untuk berjalan. Seberapa banyak juga orang yang putus asa dan bunuh diri, ya kan? Tapi kita di saat ada masalah masih bisa kuat, masih bisa fight. Itu kenapa? Karena di dalam Tuhan terletak kekuatan kita, Bapak Ibu. Mari kita letakkan hidup kita berjalan bersama Tuhan untuk kita mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Mungkin kita bertanya, tapi gimana nih? Rumah tangga aku goyah loh. Kami udah mau pisah. Gimana aku mau kuat? Gak bisa, ya kan? Banyak orang di luar sana menanggung beban yang begitu berat, ya kan? Tapi kita mau belajar Bapak Ibu, hanya di dalam Tuhan ada kekuatan. Sekalipun kita hampir goncang, aduh ini gimana nih? Apakah aku harus menyerah? Jangan. Orang yang menyerah adalah orang yang menganggap Tuhan itu gak ada. Jujur saya katakan,
butuh waktu. Kalau sekarang masalah kita belum selesai, tapi kita mau belajar di dalam Tuhan ada kekuatan. Gimana nih? Masalahku belum selesai juga. Karena aku butuh duit. Gimana duit gak ada? Apakah aku masih kuat gitu ya? Masalahnya uang gak ada lagi. Gak ada untuk makan. Gak ada untuk beli barang. Gimana? Di dalam Tuhan ada kekuatan. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Saya ingat dulu saya masih kerja. Saya kerja waktu itu dan adik saya ikut ngekos sama saya. Dia kuliah. Jadi waktu saya kerja itu gaji ya cukup makan ya. Cuman karena saya kadang beri sama adik saya ya, untuk dia jajan, untuk dia transport apa segala macam, akhirnya beberapa waktu saya berpikir gini, aduh, gak cukup nih bulan ini nih, gak cukup nih sampai gajian nih uang segini gitu ya. Tuhan, sekiranya 50.000 lagi ada berapa? Pasti bisa cukup nih Tuhan, tolonglah aku gitu ya pada waktu itu. Akhirnya saya berdoa, padahal cuman doanya gitu aja sih, doa yang santai aja dalam hati gitu. Renungan pagi, makanya renungan pagi ya, jangan gak renungan. Dapat renungan pagi, firmannya gini, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bukan saya cari-cari Bapak Ibu, datang sendiri renungan pagi. Makanya harus renungan. Kalau nggak renungan nggak dapat kekuatan asli. Saya renungan, oh iya ya benar ya, Tuhan adalah gembalaku. Dan imani, benar juga. Jangan renungan nggak diimani deh kan. Kadang-kadang kita renungan ya udah lalu gitu aja. Renungan harus diimani. Oh iya ya benar ya Tuhan ya, bahwa Tuhan adalah gembalaku. Aku nggak akan kekurangan. Jadi aku nggak perlu takut. Gitu aja sebenarnya. Pagi-pagi langsung udah ada pergumulan. Sebenarnya nggak pergumulan juga, cuma gini, dikasih tahu nih, Sri, boleh nggak kamu ganti shift? Orang itu pada senang biasanya shift pagi Bapak Ibu. Jarang orang suka shift malam. Nah, ya, udah lah nggak apa-apa lah malam gitu ya. Ganti dong tolong saya pagi kamu yang malam katanya, yang sore ke malam. Oke nggak apa-apa, gitu lah ya. Ternyata makanya ikut aja deh, ikut aja di malam. Ternyata mau ada berkat di malam hari, kalau begadang ada berkat mungkin ya. Ternyata malam harinya pas saya kerja, keluarga si bos datang, ya kan? Saya dikasih selipin duit, uang tip 50.000. Yes. Pas banget Bapak Ibu dengan doa saya. Ada juga yang mikir gini, Kak, nggak sekalian aja minta 1 juta ya kan? Biar dapatnya 1 juta. Gak gitu juga konsepnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi iman itu memang apa ya? Memang itu sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita harus percaya. Nah, tapi dari mana buktinya Tuhan langsung sekarang. Aku mau lihat sekarang, aku lagi menderita sekarang. Nah, itu orang yang keras kepala. Kita harus belajar taat sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau ya? Itu saya benar-benar iman saya bertumbuh di situ. Saya bukan masalah gereja ya. Sebenarnya saya bukan orang yang penyembahan dulu, bukan orang istilahnya yang menyembah gitu ya. Pulang dari situ saya tertegun, ingat firman Tuhan dari pagi, Tuhan adalah gembalaku. Oh, Tuhan adalah. Gitu saya angkat tangan di kamar. Jadi ini bukan perkara gereja sebenarnya kita menyembah Tuhan. Itu dari hati kita sendiri. Wah, di situ saya benar-benar iman saya bertumbuh dan terus menerus soal-soal yang begituan. Itu akhirnya terlatih Bapak Ibu. Kadang-kadang Tuhan izinkan hal itu untuk melatih kita sebenarnya, melatih iman kita. Jadi jangan kita berontak sama Tuhan ya. Jangan banyak menuntut, jangan banyak kecewa. Walaupun memang terkadang kita kecewa ya. Tapi jangan terlalu banyak menuntut Tuhan. Lihat gimana apa yang aku buat ya untuk aku bisa menyelesaikan ini. Di dalam Tuhan, berjalan bersama Tuhan ada kekuatan. Itu yang kedua yang perlu kita imani dalam diri kita Bapak Ibu. Yang ketiga kita mau belajar. Yang ketiga, percaya bahwa Allah adalah penolong dalam kesesakan. Ya, sesak nggak kalau ada masalah Bapak Ibu? Sesak ya kadang-kadang ya. Pernah juga, bukan pernah, sering. Sesuatu gimana itu kan? Ya. Yang penting datang aja sama Tuhan sih. Kalau
sama Tuhan. Masalah memang nggak langsung selesai ya. Kalau yang saya tadi yang puji Tuhan ya, kadang-kadang kan udah diizinkan langsung, ya kan? Berkumpul ini, paginya udah dapet sama Tuhan, udah dapet berkatnya langsung. Ada masanya. Tapi terkadang Tuhan bawa kita melewati perjalanan proses masalah ini untuk sesuatu hal yang punya tujuan yang lebih mulia loh. Coba kita ingat ya tentang Lazarus tuh. Waktu dia sakit, firman Tuhan mencatat Tuhan Yesus sengaja menunda untuk datang nyembuhin Lazarus. Gampang aja sebenarnya dia nyembuhin Lazarus ya. Banyak kan cara-cara Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang. Bahkan dia cuma ngomong aja sampai bahwa dia sembuh sekarang. Anaknya ada di sana nih, di jauh. Tapi dibilang sembuh, udah sembuh aja. Sebenarnya gampang Tuhan Yesus ngomong kayak gitu juga untuk Lazarus, orang yang terdekat loh. Lazarus itu dekat sama Yesus. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Dia menunda Bapak Ibu untuk sesuatu hal yang mulia, untuk memuliakan nama Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika ditunda pertolongan pada Lazarus sampai Lazarus meninggal, Bapak Ibu. Saudaranya Marta dan Maria, gak ada lagi harapan, udah mati. Kenapa Tuhan Yesus terlambat? Kenapa? Marah lagi coba. Kadang kita gitu ya, marah sama Tuhan terlambat ya. Tolong aku sekarang lagi sakit gitu ya. Kadang-kadang kita begitu. Tapi ternyata Bapak Ibu, Lazarus yang pada waktu itu jarang terjadi ya, ini terjadi bahwa ada kebangkitan pada waktu itu, dan itu memuliakan nama Allah. Nah kadang-kadang Tuhan izinkan kita ya melewati proses masa sulit. Kok lama ya? Lama aku bisa dengan suamiku, kapan kami bisa bersama kembali gitu ya? Kok lama ya aku sembuh? Sakitku ini udah bertahun-tahun. Tapi Tuhan gak selalu belajar bahwa ada proses untuk kita menggapai itu sehingga nama Tuhan dimuliakan. Itu sebenarnya perjalanan proses iman Bapak Ibu. Jadi kita harus melewati proses untuk iman kita terus bertumbuh ya, bertumbuh dan berbuah, ya kan? Gimana kita mau berbuah kalau kita nggak bertumbuh dulu ya, Bapak Ibu ya? Sama saya juga kalau, gimana saya mau berbuah kalau saya nggak bertumbuh? Kadang saya juga begitu, Tuhan, aku kok merasa dekat ya? Kadang-kadang kita sok-sok merasa dekat sama Tuhan ya. Tuhan, aku merasa dekat sama Tuhan kok. Tapi kok masalahku ini belum selesai. Ada aja pergumulannya ya, ada aja. Kita harus ingat bahwa Tuhan terkadang sengaja untuk kita bisa melewati itu dan kita menang. Lalu kita jadi berkat. Itu tujuannya, untuk membuat saudara-saudara kita atau orang lain juga yang punya masalah kita bisa memanfaatkan dia. Nah, itu tujuan Allah di saat kita mengalami masa-masa kesesakan. Dan inilah cara untuk kita bisa melewati, tetap berdiri pada masa sulit. Dan bukan berdiri di tengah badai, karena gak gampang ya Bapak Ibu berdiri di tengah badai. Sedekat apapun kita kepada Tuhan, harus kita akui, terkadang juga kita gak gampang berdiri. Benar-benar stand up juga, berdiri iman kita gak ada. Kadang-kadang juga begini kok, yang udah baca firman Tuhan aja setiap hari, kadang-kadang juga begini. Apalagi kita gak pernah baca firman Tuhan, ya kan? Itulah orang-orang yang gampang putus asa, itulah orang-orang yang gampang menyerah dalam hidupnya. Maka mari kita belajar dari firman Tuhan ini, imani, dan kita harus percaya bahwa 3 hal ini tadi ya yang harus kita bawa pulang untuk kita bisa punya iman yang tetap teguh pada masa sulit. Yang pertama tadi, percaya bahwa Allah tempat perlindungan. Yang kedua, percaya bahwa berjalan bersama Allah ada kekuatan. Yang ketiga, percaya bahwa Allah adalah penolong di dalam kesesakan. Itu harus kita imani 3 hal ini, sehingga ketika pun kita melewati masa-masa sulit, masa-masa yang gak enak dalam hidup kita, kita percaya
Tuhan ada bersama dengan kita. Dan yang paling penting kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada ya. Nggak mungkin kita bisa mengimani 3 hal ini untuk iman kita bisa tetap kokoh kalau kita nggak percaya, gitu ya. Karena kadang bingung juga orang Kristen ya. Ada dia ke gereja tapi belum tentu percaya pada Yesus gitu. Dengan imannya itu belum ada. Jadi saya mau katakan harus percaya dulu Tuhan ada. Kalau kita banyak kecewa dan akhirnya kita nggak percaya Tuhan itu ada, karena saya pernah bertemu dengan orang demikian. Maka saya katakan harus percaya dulu Tuhan itu ada. Kalau kita nggak percaya, nggak mungkin kita bisa mengimani 3 hal ini dan kita bisa stand up ya di saat badai menerpa kita. Mari kita kuat bersama dengan Allah dan di dalam kesesakan kita kasih Tuhan, pertolongan Tuhan sudah terbukti ya Bapak Ibu. Mari kita tutup dengan baca firman Tuhan ini sekali lagi. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, bahwa Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah tempat kekuatan kami, Engkaulah penolong kami dalam kami menghadapi, mengalami kesesakan Tuhan. Memang tidak mudah, tapi ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, kami bisa stand up, kami bisa berdiri, punya iman yang kokoh dalam masa-masa sulit kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan bagi kami. Terima kasih karena Engkau selalu ada melindungi kami, selalu ada bagi kami di masa-masa sulit. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.